presentasi P5 dan pameran karya. Dalam pelaksanaan P5 kali ini, saya menggunakan metode ATAP. A. Awal, T. Tantangan, A. Aksi, dan P. Perubahan. Dalam proses ini adalah proses awal atau temukan. Dalam tahap ini, saya memantik dan menemukan rasa ingin tahu murid terhadap isu-isu dan masalah yang ada di lingkungan sekolah. Murid diajak untuk melakukan eksplorasi dan observasi di lingkungan sekitar sekolah. Mereka menemukan masalah yang ada, yaitu sampah, di mana sampah itu bersumber dari wadah atau tempat mereka jajan. Sampah itu berupa stik es krim, sendok plastik, cup atau gelas plastik, sedotan, dan plastik lainnya. Langkah kedua yaitu tantangan. Dalam tahap ini, murid diajak untuk berdiskusi mencari solusi yang paling sesuai dari masalah yang mereka temukan. Mereka mencari dari berbagai sumber termasuk dari internet. Langkah ketiga yaitu aksi atau lakukan. Dalam proses ini, guru memandu murid untuk menerapkan keterampilan berpikir kritis dan problem solving. Guru memandu murid untuk berkolaborasi dengan timnya masing-masing. Tim yang dimaksud adalah tim yang terbentuk berdasarkan jenis sampah yang telah mereka kumpulkan sebelumnya. Proyek ini berlangsung sekitar 3 minggu. Contohnya, ketika mereka melakukan sebuah proyek dari galon bekas, hari pertama mereka adalah mencari atau menemukan galon bekasnya. Kemudian, mereka membentuk pola galon tersebut menjadi bentuk yang cantik. Di hari berikutnya, mereka mengecat galon dan kemudian dijemur. Lalu, di hari terakhir, mereka menanam sebuah bunga di pot galon tersebut. Proyek yang kedua yaitu proyek yang berasal dari kardus, stik es krim, dan tutup botol. Mereka membentuk sebuah tempat pensil, tempat buku, dan hiasan dinding. Guru memandu murid untuk mempraktikkan rencana proyek dan memandu murid untuk mengidentifikasi dampak proyek yang telah dilakukan. Langkah selanjutnya adalah bagikan. Setelah proyek-proyek telah selesai dilaksanakan, kini murid harus mempresentasikan kepada pengunjung terkait karya-karya yang telah mereka buat. Karena faktor cuaca yang sedang tidak mendukung, jadi kami menggelar mini proyek atau pameran karya di dalam ruangan kelas. Kami membuka pintu untuk semua kelas 1, 2, 4, dan 6 secara bergantian. Dalam kesempatan ini, murid melakukan aksi nyata dengan mempresentasikan hasil karyanya kepada pengunjung. Tahap terakhir dalam mini proyek P5 ini setelah melakukan pameran karya adalah refleksi atau perubahan.
Di sini, guru memandu murid menyampaikan refleksinya mengenai pengalaman pembelajaran dan dampak proyek bagi murid dan lingkungan sekitar apa yang telah mereka lakukan. Guru memandu murid menyampaikan refleksinya mengenai perencanaan dan pelaksanaan pameran karya. Guru juga memandu murid mendiskusikan umpan balik mengenai proyek yang didapat dari pengunjung saat pameran karya. Di sini, guru juga memandu murid menyusun rencana tindak lanjut sederhana yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta relevan dengan refleksi dan umpan balik yang telah didiskusikan. Kini, mini proyek P5 telah selesai dilaksanakan. Terima kasih untuk Wadah Inspiring Teacher 2024 dan anak-anak hebat kelas 5 SDN Serang 01.